Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, Ibu-ibu serta generasi muda yang berbahagia, baiklah kita lanjutkan kembali pembacaan daripada sirah nabawiyah ini atau biografi Rasulullah ini, yang kita masuki sekarang kepada bagian ketiga, kelanjutan dari yang telah kita bacakan pada bagian kedua, yaitu judulnya tadi adalah para penyusun kitab hadis yang berhubungan dengan sejarah hidup Rasulullah SAW. Jadi kita sampai kepada yang ke-15-nya. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'qub ibnu Atabah ibnu Al-Mughirah, ini yang ke-15. Ya'qub ibnu Atabah ibnu Al-Mughirah Al-Madani, wafat 128 Hijriah. Hadis-hadis riwayatnya banyak diriwayatkan lagi oleh anaknya yang bernama Muhammad dan Muhammad ibnu Ishaq, Ibrahim ibnu Sa'ad dan lain-lain. Ia merupakan orang yang thiqah atau bisa dipercaya. Ibnu Hajar, Taqrib At-Tahzib, halaman 607. Yang ke-16, Abu Ruh Yazid ibnu Ruman Al-Asadi Al-Madani, wafat 130 Hijriah. Hadis tentang sejarah peperangan Nabi SAW yang diriwayatkannya banyak dinukil oleh Waqidi dan Ibnu Sa'ad At-Tabari dalam buku-buku mereka. Ia merupakan ahli hadis yang thiqah atau bisa dipercaya. Ibnu Hajar, Taqrib At-Tahzib, halaman 601. 17, Abu Al-Aswad Al-Madani Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Naufal, wafat 131 Hijriah atau 137 Hijriah. 6 kitab hadis ternama dan beberapa buku lain banyak meriwayatkan hadis darinya. Ada beberapa orang yang menukil hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya, yaitu Ibnu Sa'ad At-Tabari, Al-Baladzuri, Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Ibnu Sayyidinas dan lain-lain. Dan dalam Al-Isabah atau Ibnu Hajar terdapat beberapa riwayat yang berasal dari buku-buku sejarah peperangan dan riwayat hidup Nabi SAW yang disusun olehnya. Ia merupakan orang yang thiqah, bisa dipercaya. Ibnu Hajar, Taqrib At-Tahzib, halaman 601. 18, Abdullah ibnu Hazam diperkirakan wafat antara tahun 130 dan 135 Hijriah. Hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak tersebar di hampir semua buku hadis, seperti dalam Musnad Ahmad. Ikut menukil hadis-hadisnya di antaranya Ibnu Ishaq, Waqidi dan Ibnu Katsir. Ia merupakan orang yang thiqah, bisa dipercaya. Ibnu Hajar, Taqrib At-Tahzib, halaman 297. 19, Daud ibnu Al-Qusaini Al-Umawi, wafat 135 Hijriah. Mereka yang meriwayatkan hadis-hadis darinya adalah Malik, Ibnu Ishaq dan beberapa nama lain. Ia merupakan orang yang thiqah, bisa dipercaya, kecuali dalam pandangan Ikrimah. Ibnu Hajar, Taqrib At-Tahzib, halaman 198. 20, Musa ibnu Uqbah, wafat 140 atau 141 Hijriah. Riwayat-riwayatnya terdapat dalam kitab hadis yang masyhur dan beberapa kitab hadis yang lain. Mereka yang pernah menukil hadis-hadis darinya adalah Ibnu Sa'ad At-Tabari, Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, Al-Asfuri dan Al-Zarqani. Beberapa bagian dari buku hadisnya pernah diterbitkan oleh Edward Schwartz pada tahun 1904 dengan judul Al-Muntaqa min Maghazi Musa ibnu Uqbah. Materi ini didapat Edward dari manuskrip yang ditemukan di Berlin. Beberapa naskah bukunya juga ditemukan di dalam buku Al-Amali susunan Ibnu As-Sayyid, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Al-A'zami dalam buku Ad-Dirasat. Sementara itu Dr. Al-Umari tercatat telah berhasil mengumpulkan banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Musa ibnu Uqbah ini dan menerbitkannya dalam satu makalah yang dimuat oleh sebuah majalah terbitan Fakultas Studi Islam Universitas Baghdad, edisi 1 tahun 1387 Hijriah. Ia merupakan orang yang thiqah, bisa dipercaya. Ibnu Hajar, Taqrib At-Tahzib, halaman 607. 21, Sulaiman ibnu Tarhan At-Taimi, wafat 143 Hijriah. Ia pernah menyusun sebuah buku berjudul As-Sirah Al-Sahihah. Namun buku ini tinggal tersisa
77 halaman dan halaman yang lain hilang tak terlacak. Lembaran-lembaran yang tersisa tersebut diterbitkan oleh seorang orientalis bernama Faune Kramer dalam bagian akhir magazi susunan Waqidi yang diterbitkan di Kalkutta tahun 1856 Masehi. Riwayat-riwayatnya juga banyak dijumpai dalam 6 kitab hadis yang terkenal melalui jalur periwayatan anaknya yang bernama Mu'tamar. Beberapa hadis yang diriwayatkannya juga bisa dijumpai dalam buku susunan Al-Isbili wafat 575 Hijriah, Ar-Raud Al-Anfi susunan As-Suhaili, dan di dalam beberapa buku karangan Ibnu Hajar. Ia merupakan orang yang thiqah, bisa dipercaya, dan orang abid atau bertakwa. Ibnu Hajar Takrib At-Tahdzib halaman 252. 22. Muhammad Ibnu Ishaq wafat 150 Hijriah atau 151 Hijriah. Beberapa bagian dari naskah kumpulan hadisnya disebarluaskan oleh Ibnu Hisham melalui sirahnya yang berjudul At-Tadzib, terkenal dengan sirah Ibnu Hisham, dengan mengambil dari periwayatan Al-Bukai. Mereka yang juga pernah menerbitkan kumpulan hadis Muhammad Ibnu Ishaq adalah Dr. Suhail Zukar dan Muhammad Hamidullah. Keduanya mengambil dari periwayatan Yunus Ibnu Bakir, dan insyaallah Muhammad Hamidullah juga akan segera menerbitkan beberapa naskah dari buku-buku Muhammad Ibnu Ishaq yang lain. Naskah-naskah yang tersebar dalam buku-buku hadis, sejarah, dan sastra. Martabat orang yang benar tetapi sering melakukan tadlis dalam sanadnya, tidak menyebut guru dan seolah-olah mendengar sendiri hadis yang diriwayatkannya dari perawi yang pertama. Namun apabila ia menyebutkan sumber dan sanadnya sampai pada perawi pertama, maka periwayatannya dapat dipercaya dan hadisnya termasuk kategori hasan li dzatihi. 23. Yunus Ibnu Yazid Al-Aili wafat 152 Hijriah, termasuk salah seorang perawi yang mengambil dari hadis-hadis Az-Zuhri. Hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh 4 jamaah yang lain. Martabat orang yang terpercaya, hanya saja dalam riwayatnya yang diambil dari Az-Zuhri terdapat sedikit waham atau pengguguran salah seorang sumber atau guru, dan kadang-kadang salah menyebutkan nama seorang guru. Lihat Takrib At-Tahdzib halaman 252. 24. Muammar Ibnu Rashid wafat 150 atau 153 Hijriah, menjadi salah satu sumber periwayatan beberapa ahli hadis, ahli peperangan Nabi SAW dan sejarah hidup Nabi SAW, semisal Waqidi, Al-Baladzuri, Ibnu Sa'ad, dan At-Tabari. Salah satu manuskripnya yang memuat hadis-hadis tentang sejarah peperangan Nabi SAW ditemukan di sebuah lembaga pendidikan tinggi di Chicago. Manuskrip ini kemudian diterbitkan oleh Nabihah Abud. Adapun manuskripnya yang lain masih belum diterbitkan hingga saat ini dan tersimpan di Istanbul, Rabat, dan Damaskus. Martabat orang yang dapat dipegang amanahnya lagi memiliki kelebihan. Takrib At-Tahdzib halaman 541. 25. Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abdul Aziz Al-Hunayfi wafat 162 Hijriah. Mereka yang meriwayatkan hadis-hadis darinya adalah Falih Ibnu Sulaiman, Sa'id Ibnu Abi Maryam, Al-Qa'nabi, dan Waqidi. Martabat orang yang benar tapi sering melakukan kesalahan. Beberapa pengkritik lain menilainya orang yang bisa dipercaya. Takrib At-Tahdzib halaman 354. 26. Muhammad Ibnu Saleh Ibnu Dinar wafat 168 Hijriah. Mereka yang meriwayatkan hadis-hadis tentang sejarah Nabi SAW darinya adalah Waqidi, Al-Darawardi, dan lain-lain. Martabat orang yang benar tapi sering melakukan kesalahan. Ahmad dan Ibnu Hibban menilainya orang yang bisa dipercaya. Takrib At-Tahdzib halaman 484. 27. Abdullah Ibnu Ja'far Al-Makrami Al-Madani wafat 170 Hijriah. Ia ikut meriwayatkan banyak hadis tentang sirah dan para ahli hadis ternama dan para ahli sejarah peperangan Nabi SAW. Martabat tak ada sesuatu yang menyebabkannya riwayatnya ditolak. Namun Ahmad dan Al-Ajali menilainya dalam martabat orang yang terpercaya. Takrib At-Tahdzib halaman 298. 28. Abu Ma'syar Al-Sanadi wafat 170 Hijriah. Mereka yang mengambil riwayat atau hadis-hadis darinya adalah Waqidi, Ibnu Sa'ad, At-Tabari, dan Ibnu Hajar. Hadis-hadis sejarahnya banyak dijadikan hujah atau dalil oleh para imam, meskipun mereka menilai hadis-hadisnya dhaif. Martabat Ibnu Mu'ayyan dan An-Nasai menilainya perawi yang dhaif atau memiliki celah, tetapi Ahmad menilainya sebagai orang yang bisa dipercaya. Takrib At-Tahdzib halaman 484, Tazkiratul Huffaz jilid 1 halaman 235. 29. Abdul Malik Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Amru Ibnu Hazam Al-Madani wafat 177 Hijriah. Mereka yang meriwayatkan hadis-hadis darinya adalah Ibnu Ishaq, Ibnu Wahab, Suraid, Ibnu Na'man, Al-Jauhari, Abdullah Ibnu Saleh, dan Al-Ajali. Martabatnya orang yang dipercaya. Takrib At-Tahdzib jilid 6 halaman 387-388.
30. Ali ibnu Mujahid ibnu Muslim Al-Qadi Al-Kabuli, wafat setelah tahun 182 Hijriah. Hadis-hadis riwayatnya banyak tersebar di buku-buku hadis. Ia termasuk salah seorang guru Ahmad dan sumber dalam sanad periwayatan Tirmizi. Martabat orang yang tertuduh fasik, banyak sangka dan sering lalai. Dari sekian guru Ahmad, ia paling daif, tetapi ia dipandang sikah orang yang bisa dipercaya di mata Tirmizi, yaitu ketika ia meriwayatkan sebuah hadis tentang Sa'labah dari Az-Zuhri. Lihat Taqrib At-Tahzib halaman 7387. 31. Ziyad Al-Bukai, wafat 197 Hijriah. Ia termasuk perawi sirah Ibnu Ishaq. Beberapa perawi yang meriwayatkan hadis-hadisnya darinya adalah Ahmad ibnu Abdul Dabi, Abu Ghassan An-Nahdi, Ismail ibnu Taubah, Sahal ibnu Utsman, Yusuf ibnu Hamad, Amru ibnu Az-Zararah, ibnu Hisam. Martabatnya orang yang benar dan bisa dipercaya dalam hadis-hadis tentang Al-Maghazi, sejarah peperangan Nabi SAW. Taqrib At-Tahzib halaman 3375. Abu Ishaq yang ke-32, Abu Ishaq Al-Fadhari Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Haris, wafat 186 Hijriah, termasuk ahli hadis yang mengambil atau menukil hadis-hadis dari kitab sirahnya adalah Al-Asbili dalam buku Al-Firasat. Buku ini terdiri dari 2 naskah manuskrip yang sekarang berada di Karwayaini. Buku ini akan segera diterbitkan oleh seorang peneliti. Martabatnya orang yang dipercaya thiqah. Taqrib At-Tadzib halaman 92. 33. Salamah ibnu Al-Fadlu Al-Abrasi Al-Ansari, wafat 191 Hijriah, termasuk salah satu perawi dalam kitab sirah susunan Ibnu Ishaq. Tercatat At-Tabari adalah orang yang sangat banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang bersumber darinya. Ia memiliki sebuah buku sirah yang belum diterbitkan hingga saat ini. Martabat orang yang sangat benar kendati banyak salah dalam meriwayatkan. Karena itu di mata para ahli hadis ia termasuk perawi yang daif. Namun menurut Ibnu Mu'ayyan dan Ibnu Hibban dalam hadis-hadis tentang sejarah peperangan Nabi SAW, Salamah termasuk bisa dipercaya. Taqrib At-Tahzib halaman 4 153 sampai 154. 34. Yahya ibnu Sa'id Al-Umawi, wafat 194 Hijriah. Menurut Haji Khalifah dalam buku Kasfu Az-Zununnya, Yahya termasuk salah seorang penyusun buku sejarah peperangan Nabi SAW, dan hadis-hadis darinya banyak diriwayatkan oleh putranya yang bernama Sa'id dan juga oleh Ahmad, Ishaq dan Ibnu Mu'ayyan. Martabat orang yang benar tapi kurang dikenal. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Mu'ayyan menilainya sebagai orang yang dipercaya. At-Taqrib halaman 590 dan At-Tazib 11 213-214. 35. Al-Walid ibnu Muslim Ad-Damsyik Ad-Dimaski, wafat 195 Hijriah 196 Hijriah. Hadis-hadisnya yang berhubungan sejarah peperangan Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Khair Al-Isbili dalam buku Al-Fihrasat. Martabat orang yang dipercaya kendati ia termasuk perawi yang suka melakukan tadlis atau At-Tahzib halaman 584. 36. Yunus ibnu Bakir, wafat 199 Hijriah, termasuk perawi sirah Ibnu Ishaq dan ia memberikan keterangan tambahan dalam sirah tersebut. Hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh anaknya Abdullah dan juga oleh Ibnu Mu'ayyan, Abu Bakar, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Martabat orang yang benar meskipun sering salah. Lihat At-Tahzib halaman 11 435. 37. Abu Kuzaifah Ishaq ibnu Basar ibnu Muhammad Al-Bukhari, wafat 206 Hijriah. Menurut Ibnu Ad-Nadim, ia pernah menyusun sebuah buku, namun yang sampai kepada kita hanya tinggal 2 bab saja, bab 4 dan bab 5 yang berisi tentang hadis-hadis sirah. Buku ini sekarang berada di perpustakaan Ad-Dahiriyah, nomor katalog 71, lembaran nomor 150-163. Lihat Fuad Sadkin, Sejarah Manuskrip Arab, jilid 1, juz 2, halaman 99. Beberapa nukilan dari hadis buku Abu Khuzaifah ini bisa dilihat pula dalam buku Al-Isabah karya Ibnu Hajar. Martabat orang yang ditolak hadis-hadisnya bahkan Ibnu Al-Madani, Ibnu Hibban, Al-Daruqutni dan Ibnu Hajar mengkategorikannya sebagai orang-orang yang senang berdusta. Lihat Lisanu Al-Mizan 1206. 38. Abu Al-Abbas Wahab Ibnu Jari Ibnu Hazim Al-Azdi, wafat 206 Hijriah. Ia termasuk orang yang meriwayatkan sirah Ibnu Ishaq dan riwayatnya sendiri dalam sirah kebanyakan berupa kabar. Adapun mereka yang meriwayatkan kabar-kabarnya adalah Ibnu Hambal, Ali Ibnu Al-Madani, Yahya Ibnu Mu'ayyan dan Ibnu Rahawai. Martabat orang yang dipercaya dan banyak hafalan hadisnya. 39. Muhammad Ibnu Amr Al-Waqidi, wafat 207 Hijriah. Buku susunannya telah diterbitkan dengan pentahqiq Marsden Jones. Hadis-hadisnya tentang sirah banyak yang ditunjukkan kepada kita oleh At-Tabari, Ibnu Sayyidin Nas dan beberapa ahli sirah lain.
Martabat tergolong orang yang yang tertuduh fasik atau banyak lalai dan banyak sangka atau matruk kendati ilmu dan pengetahuannya sangat luas. At-Tahzib halaman 497. 40 Al-Hasib Ibnu Adi Ibnu Abdurrahman At-Ta'li wafat 207 Hijriah. Ia menyusun buku sejarah dan buku-buku jenis lainnya. Adapun hadis-hadisnya tentang sirah yang sampai kepada kita tak lain adalah hanya yang dinukil oleh At-Tabari, Al-Baladzuri, Ibnu Qutaibah dan Al-Mas'udi dalam kitab Al-Lisan 6/209. Ibnu Hajar mengatakan ia dikategorikan sebagai pendusta oleh Al-Bukhari, Yahya, Ibnu Daud dan Nasai. 41 Abdul Razik Al-San'ani wafat 211 Hijriah. Hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak terdapat di kutub as-sittah dan kitab-kitab hadis lainnya. Salah satu buku susunannya sudah tercetak dan di dalamnya memuat beberapa hadis sirah, martabat termasuk perawi yang dipercaya dan lagi hafal hadis. At-Tahzib halaman 354. 42 Ibnu Hisham Abdul Malik Ibnu Hisham Ibnu Ayyub Al-Himyari wafat 213-218 Hijriah. Ia telah meningkaskan buku sirah susunan Ibnu Ishaq dengan memberikan beberapa keterangan tambahan. Buku ringkasannya ini dikenal dengan Sirah Ibnu Ishaq. Martabat menurut Asyuti Al-Qafti menilainya bisa dipercaya. Lihat Anba'u Ar-Ruwat 2211. Adapun dalam kitab Bughyatu Al-Wa'ah halaman 315 disebutkan Abu Sa'ad Ibnu Yunus juga menilainya sebagai orang yang dipercaya. 43 Sa'id Ibnu Al-Mughiran Al-Musisi wafat 220. Hadis-hadis riwayatnya banyak dijumpai dalam kitab Sunanu An-Nasai. Martabat orang yang dipercaya. At-Tahzib halaman 241. 44 Al-Azraqi Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Abdullah wafat 223 Hijriah. Ia mengumpulkan banyak hadis sirah di dalam bukunya yang sudah dicetak dan berjudul Akhbaru Makkah. 45 Ali Ibnu Muhammad Al-Madaini wafat 225 Hijriah. Ia pernah menyusun satu buku sirah. Untuk lebih jelasnya lihat biografinya di dalam buku Lisanu Al-Mizan susunan Al-Asqalani. Ia juga telah mengumpulkan hadis-hadis sirah dan menyusunnya dalam beberapa judul. Selain itu ia juga memperhatikan hadis-hadis yang berhubungan dengan persoalan sosial dan ekonomi. Martabat dalam hal periwayatan hadis, Ibnu Adi dan Al-Asqalani menilainya dhaif, banyak celah. Namun dalam biografinya terdapat beberapa fakta yang menunjukkan kredibilitasnya dalam masalah periwayatan kabar. 46 Saleh Ibnu Ishaq Al-Jarami An-Nahwi wafat 225 Hijriah. Ia telah menyusun sebuah buku tentang sejarah dan cerita-cerita yang sangat bagus. Hal ini dikatakan oleh Al-Khatib dalam buku Sejarah Kota Baghdad 9214. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Ma'laib Al-Mukhrami dan Abu Khalifah Al-Jamahi serta ulama-ulama lain. Lihat Al-Khatib 9214. Martabat Al-Khatib menuturkan ia termasuk orang yang terpandang dalam masalah hadis dan akhbar. 9214. 47 Ahmad Ibnu Muhammad Al-Waraq wafat 228 Hijriah. Namanya banyak disebut di dalam Sunan Abu Daud, Musnad Abu Ya'la dan Musannaf Ya'qub Ibnu Abi Syaibah. Martabat orang yang benar. At-Tahzib halaman 83. 48 Muhammad Ibnu Sa'ad wafat 230 Hijriah. Buku At-Tabakat yang disusun olehnya telah diterbitkan dalam 8 jilid. Jilid pertama dan kedua memuat hadis-hadis sirah. Ia juga banyak menyampaikan banyak pengetahuan tentang sirah di dalam setiap biografi tokoh yang ditulisnya. Martabat orang yang benar. At-Tahzib halaman 486. 49 Muhammad Ibnu Aid Al-Qursi wafat 234 Hijriah. Beberapa hadis riwayatnya terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasai. Martabat orang yang benar. At-Tahzib halaman 486. 50 Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Nufail Al-Hurani wafat 234 Hijriah. Ia menyusun sebuah buku sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Maghazi. Abu Daud merupakan salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis-hadis darinya melalui jalur Az-Zahali. Martabat orang yang terpercaya dan hafal banyak hadis. At-Taqrib halaman 321. At-Tahzib 6:16 sampai 18. 51 Ibnu Abu Syaibah Abu Bakar Abdullah Ibnu Muhammad wafat 235 Hijriah. Hadis-hadis riwayatnya banyak tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Nasai. Dikabarkan kitab Awail Al-Islam adalah hasil karyanya dan kemudian disempurnakan oleh pengarang lain pada tahun 300 Hijriah. Salah satu naskah buku ini sebagaimana dikabarkan oleh Dr. Syakir masih tersimpan di sebuah perpustakaan di Berlin dengan nomor katalog 9049. Martabat orang yang sangat bisa dipercaya dan hafal hadis. At-Tahzib halaman 320. 52 Hisam Ibnu Ammar wafat 245 Hijriah. Hadis-hadis riwayatnya sering dijumpai dalam kitab Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasai. Martabat orang yang benar sadik. At-Tahzib halaman 573.
53 Sa'id ibnu Yahya al-Umawi wafat 249 Hijriah. Hadis-hadis riwayatnya terdapat di dalam kutub as-sittah selain Sunan Ibnu Majah. Martabat orang yang dipercaya meski kadangkala salah atau tercela. At-Tahzib halaman 242. 54 Zubair ibnu Bakar wafat 256 Hijriah. Salah satu bukunya yang berhubungan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang berjudul Azwaj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ini sudah dicetak dalam bentuk buku kecil. Martabat orang yang dipercaya At-Tahzib halaman 214. 55 Ahmad ibnu Haris al-Khazar wafat 258 Hijriah. Ia telah menyusun sebuah buku tentang sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ekspedisi militernya dan riwayat tentang istri-istri beliau. 56 Umar ibnu Subah wafat 262 Hijriah. Ia meriwayatkan hadis-hadis sirah di dalam bukunya yang berjudul Tariq al-Madinah al-Munawwarah. Buku ini telah dicetak setelah diupayakan oleh Habib Mahmud Ahmad, dan kabar terakhir buku ini diterbitkan lagi dan sudah ditahqiq oleh Syekh Abdullah Ad-Duwaisi. Martabat orang yang benar. At-Tahzib halaman 413. 57 Abdul Malik ibnu Muhammad Ar-Raqashi Al-Basri wafat 276 Hijriah. Ia telah mengarang sebuah buku sejarah peperangan Nabi SAW, dan mereka yang sering meriwayatkan hadis-hadis darinya adalah Ibnu Majah, As-San'ani, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarir, dan perawi lainnya. Martabat orang yang benar akan tapi kadang melakukan kesalahan. At-Tahzib halaman 365. 58 Ismail ibnu Jami wafat 277 Hijriah. Berdasarkan keterangan Ibnu Nadim, ia pernah menyusun buku yang berisi kabar-kabar Nabi SAW, sejarah peperangan dan ekspedisi militernya. Martabat tokoh ini saya belum menemukan penilaian atau pendapat tentangnya. 59 Ibnu Abi Kaitsamah Abu Bakar Ahmad ibnu Zuhair ibnu Harb wafat 279 Hijriah. Salah satu bukunya yang terkenal adalah At-Tariq Al-Kubra. Buku ini merupakan salah satu rujukan At-Tabari, Az-Zahabi, dan Al-Khatib. Ia juga pernah menyusun sebuah buku sejarah yang ringkas. Salah satu naskah manuskripnya masih tersimpan di Al-Qarawaini seperti yang diinformasikan oleh Dr. Syakir Mustafa. Martabat Ibnu Abi Hatim mengatakan ia merupakan orang yang benar. Al-Jarh wa Ta'dil 1152. Sementara itu Ibnu Hajar mengatakan bahwa Al-Khatib memandangnya bisa dipercaya. Al-Lisan 1173. 60 Abu Zar'ah Abdul Rahman ibnu Amru ibnu Abdullah ibnu Safwan An-Nasri Al-Dimsaki wafat 286 Hijriah. 282 Hijriah. Ia menyusun sebuah buku sejarah yang memuat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ur-rasyidin. Martabat orang yang dipercaya, hafal hadis dan penyusun buku hadis. 61 As-Saqafi Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Sa'id ibnu Hilal wafat 283 Hijriah. Menurut keterangan As-Safadi dalam buku Al-Wafi 620 dan At-Tausi dalam Al-Firasat halaman 28, As-Saqafi pernah menyusun sebuah buku sejarah. Pada sisi lain, tak satu biografinya pun yang menyebutkan orang-orang yang menyampaikan ilmunya tentang sirah kepada kita. Martabat kami belum mendapatkan satu keterangan pun yang menyatakan orang yang bisa dipercaya. 62 Al-Harabi Abu Ishaq Ibrahim ibnu Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Bashir wafat 285 Hijriah. Ia pernah menyusun sebuah buku sejarah sebagaimana disebutkan Al-Khatib dalam biografinya 62840. Dan menurut keterangan Al-Khatib pula, hadis-hadis darinya banyak diriwayatkan oleh Musa ibnu Harun Al-Afid dan Yahya ibnu Said. Daruqutni menilainya sebagai orang dipercaya atau Al-Khatib 640, dan Al-Harabi termasuk tokoh intelektual Islam yang ternama. Bahkan ada yang menyebutnya sebanding dengan Ibnu Hanbal dan dalam hal kezuhudan, kesolehan, dan keilmuannya. Catatan perlu kami sampaikan bahwa ahli-ahli hadis lain semisal Bukhari, Muslim, Ahmad, Hakim, dan lain-lain juga ikut berperan besar dalam meriwayatkan hadis-hadis tentang sejarah dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Referensi daftar perawi sirah. 1. Profesor Dr. Muhammad Mustafa dirasat fi al-hadisi an-nabawi wa tarik tadwinihi wa maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Urwah ibnu Az-Zubair. 2. Profesor Dr. Faruk Hamadah Masadiru al-Sirah dan an-Nabawiyah wa taqwimuha. 3. Profesor Dr. Syakir Mustafa At-Tariq al-Arabi wal al-Mu'arrikhun. 4. Orientalis Khurfat al-Maghazi al-Ula wa Mu'allifuha. 5. Ahmad Amin 2 al-Islam juz 2 bab 7 At-Tariq wa al-Mu'arrikhun. 6. Marcellin Jones pengantar buku Al-Maghazi li Al-Waqidi. 7. Buku-buku hadis, tafsir, sejarah peperangan Nabi, dan sejarah umum yang sudah kami baca. 8. Profesor Dr. Akram Dia Umari Al-Mujtama Al-Madani fi Ahdi An-Nubuwah. 9.
Profesor Dr. Fuad Ziskin, Tarik At-Turas Al-Arabi, Jilid 1, Juz 2. Meskipun tokoh-tokoh hadis yang kami sebutkan dalam daftar tadi sudah cukup terkenal dan kredibilitas sebagian besarnya sudah kita ketahui bersama, namun mereka belum banyak dikenal oleh para ahli sejarah selain beberapa orang saja, yaitu Ibnu Ishaq, Waqidi, dan Ibnu Sa'ad. Dan tentu saja yang paling terkenal dari ketiga orang ini adalah Ibnu Ishaq, sebab buku sirahnya sudah banyak dibaca oleh berbagai kalangan. Kredibilitas ketiga orang tersebut dalam masalah periwayatan hadis juga sudah kita ketahui bersama. Ada berbagai pandangan dan penilaian. Adapun dalam hal pengetahuan mereka tentang sejarah peperangan Nabi SAW dan sejarah hidup Nabi SAW, kredibilitas mereka tidak ada lagi yang meragukannya. Dan seperti kita saksikan, meskipun di antara ketiganya mendapatkan kritikan atau pencelaan dalam bidang hadis, penilaian negatif pun tidak datang dari semua ahli kritik hadis dan perawi hadis. Di sini perlu kami sampaikan beberapa hal yang menyebabkan sirah Ibnu Ishaq menjadi terkenal di banyak kalangan. Kemasyhuran karya Ibnu Ishaq tersebut adalah disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Ia menyebutkan setiap peristiwa berdasarkan kronologis waktu kejadian. Metode ini ia tiru dari gurunya Az-Zuhri yang telah menyusun buku sirah ke dalam berbagai judul peristiwa dan bab. Sebagai sebuah metode, hal ini tergolong baru pada zamannya. 2. Ia mengumpulkan semua riwayat yang diterimanya tentang suatu peristiwa dan kemudian menyatukannya dalam satu bab berdasarkan urutan kronologis tanpa harus menyebutkan perawi masing-masing hadis. Cara inilah yang mendapat kritikan dari para ahli hadis. Namun demikian, dengan cara inilah buku sirahnya menjadi suatu kesatuan kisah yang lengkap dan menarik untuk dibaca serta enak didengar, mudah dipahami, dibaca dan dihafal, khususnya bagi para pelajar pemula. 3. Ibnu Ishaq merupakan ulama yang cukup luas ilmunya dan paling tinggi kedudukannya di antara para intelektual lain pada zamannya. Selain itu, ia juga memiliki kecakapan bertutur bahasa yang baik, jelas, dan mudah dicerna. 4. Dalam buku At-Tahdhib susunan Ibnu Hisham, ia mendapatkan penghormatan yang tinggi sehingga membuat para ulama lain tertarik untuk mengkaji karya-karyanya serta memberikan penjelasan dan komentar. Adapun faktor-faktor yang membuat Waqidi dan muridnya Ibnu Sa'ad menjadi terkenal menurut para ahli sejarah modern adalah juga disebabkan oleh faktor-faktor yang dimiliki oleh Ibnu Ishaq pada poin ke-1, 2, dan 3 di atas. Hanya saja dalam hal kemampuan berbahasa, kefasihan dan kejelasan dan penerimaannya di kalangan ahli hadis, Ibnu Ishaq tetap lebih unggul dari keduanya. Karena pentingnya ketiga orang tersebut dalam bidang sejarah, kami akan membentangkan biografi atau beberapa fakta tentang keilmuan mereka. Ini agar para pengkaji sejarah dan juga pembaca mengenal mereka dengan baik. Baik, untuk sementara mungkin untuk bagian ketiga itu yang kita bacakan dulu. Nanti kita akan lanjut kepada keterangan, yaitu biografi tentang antara lain adalah yaitu tentang biografi Ibnu Ishaq, ya, juga Waqidi dan Ibnu Sa'ad. Ini insyaallah kelanjutannya nanti akan kita bacakan biografi daripada penulis daripada buku hadis ini, penulis Sirah Nabawiyah, ya, yaitu maksudnya yang paling terkenal karena orang penting dalam bidang sejarah. Kita nanti akan membacakan tentang biografi mereka. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.